Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, meskipun ini perkuliahan minggu tenang sebelum UAS, tapi karena ada dua pertemuan yang belum kita selesaikan, maka kita akan menyelesaikan pada minggu tenang ini yang akan dilaksanakan pada hari ini dan satunya nanti hari Jumat ya teman-teman. Apabila hari Jumat bisa presensi, kalau tidak bisa nanti saya komunikasikan bisa dilaksanakan di Rabu depan, sehingga Rabu depannya lagi kita pelaksanaan UAS di minggu-minggu terakhir. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, eh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai, alhamdulillah kita malam ini akan membahas terkait etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil. Bagaimana sih ketiga ini yang harus bersama-sama dilaksanakan dengan baik. Nah, bagi karyawan itu bekerja tidak hanya mencari uang atau mencari income, penghasilan, tapi dalam bekerja dibutuhkan sebuah etika, adanya nanti relasi dengan teman-teman, stafnya, dan ada perlakuan adil. Perlakuan adil di mana ada hubungan karyawan dengan pimpinan maupun karyawan dengan eh, karyawan lainnya. Begitu. Baik, tadi sudah saya jelaskan sebelum kita mulai. Ini pertemuan minggu tenang. Jadi kita usahakan minggu ini kita selesaikan dua pertemuan ini. Kita laksanakan malam ini dan malam hari Jumat malam. Jumat malam. Jadi namun apabila kita bisa upload dua video di satu minggu ini, ya kita laksanakan di Jumat malam. Tapi kalau belum bisa ya kita Rabu depan sehingga UAS kita mundur di UAS-UAS terakhir. Begitu ya teman-teman. Baik, untuk materi pada malam hari ini tentunya kita akan menjelaskan apa yang dengan tujuan pembelajaran apa yang dimaksud dengan perilaku etis di tempat kerja. Nah, pasti dalam bekerja kita harus menerapkan SOP dalam perusahaan, tetapi kita juga harus menanamkan pada diri kita bagaimana sih perilaku etis yang ada di tempat kerja. Kedua, akan membahas faktor-faktor penting tentunya yang membentuk perilaku etis di tempat kerja. Ketiga, menggunakan praktek disipliner yang adil. Nah, ternyata keadilan itu kunci untuk kesejahteraan karyawan. Terus, keempat, menjelaskan apa yang dimaksud dengan relasi karyawan dan apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk meningkatkannya ya. Baik, terus kita pahami terlebih dahulu apa etika dan hukum. Nah, ini dua hal yang harus diterapkan tetapi beda dalam penerapannya, di mana etika itu berarti prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang individu atau suatu kelompok. Prinsip-prinsip ini tentu digunakan orang untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Nah, biasanya etika itu cenderung pada yang ada pada diri seorang tersebut. Jadi, penanaman atau nilai moral yang telah diterapkan pada dirinya. Nah, itu yang dinamakan sebuah etika. Sedangkan kalau hukum itu pedoman yang jauh dari sempurna mengenai apa itu etika. Karena suatu mungkin saja salah secara hukum tapi tidak benar atau benar tapi tidak sah dalam hukum. Nah, jadi kalau dalam perusahaan ya namanya kita menerapkan etika sesuai SOP perusahaan, maka ada namanya hukum. Hukum ini aturan-aturan yang mengenai etika. Kenapa itu? Etika ada aturannya. Jadi belum tentu apa yang sah
secara hukum itu benar. Namun atau sebaliknya, belum tentu yang benar itu tidak sah di mata hukum. Nah, hal tersebut maka dibutuhkanlah etika, yang dibutuhkanlah hukum. Jadi, penerapan etika itu dalam perusahaan harus dibadan hukumkan, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya pimpinan melanggar SOP perusahaan, etikanya berarti apa? Buruk ya. Apabila etikanya buruk, tetapi tidak ada hukum yang memberikan saksi atas keburukan yang dilaksanakan oleh pimpinan tersebut. Ya, perusahaan atau direktur atau direksinya tidak bisa melakukan SOP terhadap pimpinan tersebut. Karena apa? Atau manajer tersebut. Karena apa? Manajer tidak adanya hukum dalam penerapan etika tersebut. Nah, inilah etika dan hukum keduanya sangat berpengaruh atau saling memiliki hubungan. Selanjutnya, untuk dasar-dasar etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Nah, penting nih, salah satu cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengatur, mohon maaf, adalah mengetahui seberapa adil perusahaan tersebut memperlakukan karyawan. Nah, perlakuan yang tidak adil tentunya disebabkan oleh merusak semangat, meningkatkan stres, membawa pengaruh negatif bagi kinerja. Nah, makanya dalam perusahaan itu dibutuhkan etika yang baik, perlakuan yang adil, karena apa? Melihat kejelasan etika perusahaan yang ada badan hukumnya, maka perusahaan itu akan menciptakan keadilan. Contoh, karyawan A berhasil mengerjakan proyek yang sangat besar dan apa yang etikanya dalam perusahaan, orang yang berhasil memenangkan proyek tersebut maka dapat bonus. Sedangkan yang tidak berarti tidak mendapatkan kan, tentunya gitu. Nah, adanya kejelasan hukum, orang yang mendapatkan proyek itu akan mendapatkan bonus, maka orang dalam hukum tersebut tercatat, maka secara adil perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan tersebut. Begitu. Begitu juga hal sebaliknya. Apabila karyawan A melanggar peraturan atau mengerjakan atau mengambil apa yang ada di perusahaan, maka karyawan ada hukumannya, etikanya ada hukumannya apa, maka bisa saja dikeluarkan atau diberi SP1 dan lain sebagainya. Nah, inilah perlakuan yang adil yang harus diterapkan perusahaan. Makanya perlu dasar-dasar etika dan harus dibadan hukumkan dalam perusahaan. Mengapa kita harus memperlakukan karyawan itu secara adil? Nah, penting nih. Mungkin kita sebagai karyawan atau teman-teman semua yang sudah terjun dalam dunia kerja, tentu akan merasakan hal tersebut, di mana tentu kita harus dalam perusahaan harus memberikan keadilan pada karyawannya karena agar terdapat banyak alasan mengapa manajer harus bersikap adil. Ketidakadilan atasan dapat menjadikan bumerang bagi perusahaan. Terus sebagai contoh, korban ketidakadilan menunjukkan lebih banyak penyimpangan di tempat kerja seperti pencurian dan sebagainya. Ini apa ya? Lah, terus teman-teman, berarti seorang manajer ini perlu sikap adil yang mereka harus terapkan. Tuh, sebentar.
Iya, teman-teman, mohon maaf. Baik, jadi perusahaan manajer itu atau pimpinan harus melakukan atau harus bersikap adil tentunya agar tentunya agar ini tidak menjadi bumerang bagi perusahaannya. Nah, kenapa? Karena nantinya apabila ketidakadilan tercipta, maka hal yang terjadi karyawan ini akan bertindak secara kriminal. Contohnya, karyawan ini akan berani untuk mencuri ataupun dan lain sebagainya. Bahkan dia akan berani untuk mengintimidasi karyawan lainnya. Itu juga bisa berfaktor yang mana ini nanti berpengaruh pada kesehatan mental perusahaan maupun mental karyawannya. Nah, untuk penindasan atau dan viktimisasi di sini berarti seseorang untuk melecehkan dan menganiaya itu telah menjadi penindasan yang melibatkan tiga hal. Nah, di sini ketidakseimbangan kekuasaan, maksud untuk menimbulkan kerugian, pengulangan atau verbal sosial dan fisik. Jadi penindasan itu akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Contohnya, manajer yang melakukan manajer yang melakukan eh, atau meminta karyawannya melakukan hal yang bukan pekerjaan di kantor, misalnya pekerjaan pribadinya. Nah, itu termasuk hal kecil penindasan pada karyawan. Itu nantinya ada ketidakseimbangan kekuasaan yang mengakibatkan karyawan akan merasa dirugikan. Apabila karyawan merasa dirugikan, apa yang terjadi? Yang terjadi karyawan itu akan memilih untuk resign atau karyawan itu akan memberikan hal yang negatif kepada perusahaan. Terus hal ini akan dimaksud juga akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang terjadi apabila menggunakan properti perusahaan, apabila eh, apabila penindasan antara karyawan dengan karyawan sehingga akan merugikan satu sama lain sehingga membuat kacau pekerjaan sehingga visi atau income atau output yang akan dihasilkan perusahaan itu akan menurun. Terus adanya pengulangan. Nah, ini verbal, sosial, fisik. Terus apa yang membentuk perilaku etis di tempat kerja? Ini ada kelonggaran moral. Apa sih yang dimaksud kelonggaran moral? Tentu yang dimaksud kelonggaran moral itu yang mana adanya dimulai dari pimpinan yang mempunyai etika yang baik, perilaku yang etis, moralnya tinggi, sosialnya tinggi terhadap karyawannya. Contoh hal kecil, agama itu merupakan yang berpengaruh kepada etika. Nah, kelonggaran moral itu bisa dilihat dari karyawan yang memiliki spiritual engagement yang tinggi, itu bisa. Terus usia pekerja, jadi adanya pekerja yang lebih dewasa tentunya harus mendominasi atau memberikan dampak positif terhadap pekerja yang notabene masih muda. Nah, tekanan pekerjaan. Nah, tekanan pekerjaan ini tentu akan membentuk perilaku etis di tempat kerja. Tekanan pekerjaan yang misalnya tidak terlalu berat akan memberikan eh, kesehatan mental pada karyawannya sehingga akan membentuk perilaku-perilaku yang etis. Terus tekanan dari atasan yaitu atasan yang memiliki tentunya tadi moral yang baik akan memberikan atau membentuk perilaku etis pada karyawannya. Terus ada kebijakan dan kode etika. Nah, di sini kebijakan tadi yang dimaksud yang pas awal bersangkutan dengan hukum, yaitu peraturan-peraturan yang ada pada perusahaan tentunya harus memiliki kode etik yang mana di situ ada keadilan di dalamnya apabila ada yang melanggar dan melaksanakan dengan baik.
Baik, sedangkan apa yang membentuk perilaku etis di tempat kerja? Nah, penegaan berarti apa? Penegaan adanya peraturan-peraturan hukum yang ada di perusahaan, tentu itu harus ditegakkan dengan baik sehingga akan menciptakan perilaku yang etis di tempat kerja. Pengungkapan dugaan pelanggaran. Jadi, adanya orang yang melanggar itu harus diberikan sanksi sesuai apa yang ada di peraturan. Culture organisasi yaitu kebudayaan organisasi di mana kebudayaan organisasi yang positif akan berdampak pada kinerja yang positif terhadap karyawannya. Terus keempat ada pengendalian kecurangan. Jadi pemberantasan kecurangan antar karyawan itu perlu ditegakkan agar apa? Agar terjadi keadilan tentunya dan eh, tidak ada penindasan dalam hal pekerjaan. Terus ini kita sampaikan pedoman mengelola perilaku etis yang mana di sini ada kesadaran moral terus kedua ada mempengaruhi etika karyawan, ketiga ada kelonggaran moral, keempat ada moralitas dari dalam, kelima ada sasaran yang menantang. Nah, kesadaran moral ini tentunya eh, misalnya kita sebagai karyawan atau pimpinan harus memiliki kesadaran moral tersendiri, yaitu tumbuhnya etika pada diri seseorang sendiri tanpa adanya peraturan dan lain-lain. Etika yang baik maka akan mengelola perilaku etis seseorang tersebut. Terus mempengaruhi etika karyawan. Jadi pimpinan atau karyawan lain yang memiliki perilaku etika yang baik tentu akan mempengaruhi karyawan lain dari untuk bersikap lebih baik. Terus kelonggaran moral. Jadi adanya hal yang eh, memberikan, misalnya perusahaan itu harus memberi, misalnya apabila perusahaan itu notabene karyawannya muslim, maka ada nih kelonggaran moral, diberikanlah eh, kajian atau Jumat berbagi dan lain sebagainya. Nah, itu akan meningkatkan loyalitas pada karyawan. Terus ada moralitas dari dalam. Moralitas dari dalam itu apa? Ya internal perusahaannya. Terus sasaran yang menantang. Nah, ini sasaran yang menantang ini tentu apa sasaran yang menantang? Jadi dalam kehidupan tentunya kita akan memberikan diri kita lebih baik lagi. Nah, apa sih yang kita inginkan? Nah, sasarannya itu apa sih tujuan kita dalam bekerja ini? Untuk mencarikah uang atau mencari hal-hal yang bermanfaat atau mencari ilmu atau mencari hal-hal lainnya. Nah, tentu di sini akan memberikan sasaran yang menantang yang mana apabila kita menuju hal tersebut, tentu kita harus melakukannya dengan perilaku etis. Perilaku etis yang bagaimana? Ya, kita menerapkan hal-hal positif pada diri kita untuk mencapai tujuan kita itu. Tidak mungkin kita menerapkan hal-hal negatif untuk mencapai tujuan kita, kan? Entah itu di agama manapun, itu pun diajarkan bahwa kita harus berlaku baik. Nah, perilaku baik ini atau nggak ada mungkin nggak ada agama manapun yang mengajarkan kita untuk berperilaku negatif. Nah, disinilah poin pentingnya. Semua orang itu diajarkan untuk berperilaku yang baik. Nah, di sini sasaran yang menantang atau tujuan kita, berarti sasaran tujuan kita tentu harus dilaksanakan dengan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik ini berarti perlu perilaku atau etika dari kita yang baik. Itu akan menjadikan pengelolaan kita untuk berperilaku etis. Sedangkan alat-alat manajemen SDM untuk mempromosikan etika dan perilaku adil itu ada eh, alat-alat seleksi. Jadi mempromosikan etika. Jadi dari mulai karyawannya diberikan seleksi atas jabatan tersebut, terus adanya pelatihan. Seleksi itu berarti siapa sih karyawan yang cocok untuk menjabatani jabatan tersebut. Nah,
tentu dibutuhkan seleksi. Seleksinya apa? Mungkin dari pendidikan, dari gender, dari usia, dan lain sebagainya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jabatan itu. Nah, terus adanya setelah diseleksi berarti ada alat-alat pelatihan. Jadi untuk memberikan manajemen SDM yang baik di perusahaan, maka adanya pelatihan, training. Setelah diseleksi, maka perusahaan harus memberikan training terhadap karyawan tersebut. Setelah itu, maka ada penilaian kinerja, pelaksanaannya, berarti pelatihan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja. Setelah itu, ada penilaian kinerja, diharapkan akan meningkatkan kinerja mereka. Nah, disinilah yang menjadi alat-alat promosi etika dan perilakuan adil. Untuk langkah-langkah manajer untuk mempromosikan etika dan perilaku adil, maka seorang manajer membutuhkan kebijakan privasi karyawan. Seorang manajer membutuhkan media sosial dan STM, berarti membutuhkan imbalan dan sistem disipliner, mengelola kedisiplinan karyawan. Apa yang dimaksud dengan kebijakan privasi? Berarti menerapkan kebijakan privasi karyawan. Nah, ini keempat ini adalah cara manajer untuk mempromosikan etika dan perilaku keadilan. Sedangkan bagaimana mendisiplinkan karyawan? Nah, ini tugasnya siapa? Tentu mendisiplinkan karyawan itu awal mula harus dari pemilihan karyawan yang sesuai, yang memiliki etika baik. Makanya tujuan ini awal mulanya tuh tidak hanya dari manajer saja, tetapi dipilih berdasarkan karyawan-karyawan yang memiliki kepribadian yang baik. Nih, ada 3 untuk mendisiplin karyawan. Adanya peraturan dan regulasi, apabila ada pelanggaran maka ada hukuman, apabila ada hukuman maka ada proses banding. Itu hal tersebut sesuai pantas atau malah dikeluarkannya karyawan tersebut. Nah, inilah ketiga ini yang menurut manajer ini adalah pilar kedisiplinan yang adil. Diciptakan peraturan untuk ditaati, namun apabila ada yang melanggar maka ada hukuman yang diberikan atau sanksi. Terus apabila ada sanksi tersebut tidak semena-mena langsung memberikan hukuman, tetapi ada proses bandingnya atas hal tersebut. Nah, inilah merupakan keadilan yang sudah diterapkan. Terus langkah-langkah pendisiplinan tanpa hukuman. Peringatan lisan, peringatan formal tertulis. Nah, peringatan lisan mungkin cuma teguran biasa. Peringatan formal tertulis paling SP1. Terus cuti berbayar 1 hari. Terus pemberhentian. Nah, inilah pendisiplinan tanpa hukuman dan yang mana dilakukan secara langsung. Berikutnya terkait relasi karyawan. Relasi karyawan atau employer relation itu merupakan aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan dan pemberi kerja. Nah, berarti adanya aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya siapa? Ya, atasan-atasan tersebut. Nah, inilah relasi employer relation. Yang mana yang untuk diperhatikan untuk memperbaiki dan menilai relasi karyawan ini tentu menggunakan survei iklim organisasi, mengembangkan program pengakuan atau relasi karyawan. Ketiga, berarti menciptakan strategi keterlibatan karyawan. Keempat, media sosial dan SDM. Kelima, menggunakan tim keterlibatan karyawan. Keenam, lingkaran mutu. Ketujuh, menggunakan sistem saran. Nah, inilah yang digunakan untuk memperbaiki dan menilai relasi karyawannya. Berarti hubungan ini berarti orang untuk memasukkan karyawan maka diperlukanlah hal-hal yang diperhatikan 7 poin ini. Jadi gitu. Untuk terakhir ini ada kuis, saya harap ini dikerjakan. Kenapa para pekerja harus bisa mengedepankan etika yang baik bagi perusahaan? Apa akibat yang timbul dari ketidakadilan di tempat kerja? Bagaimana cara menimba hubungan yang baik, relasi yang baik antara pemberi kerja dengan karyawan? Saya harap kuis ini dikerjakan
Setelah itu dijawab di kolom komentar YouTube. Gitu ya, teman-teman. Jadi tidak dimasukkan di Siakat tetapi di YouTube. Jadi gitu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat grup atau Siakat atau bahkan di komentar YouTube. Untuk itu kita bertemu lagi di Jumat malam sebelum kita UAS ya teman-teman. Jadi materi UAS dari materinya Pak Redi setelah UTS itu sampai nanti minggu depan itu. Gitu. Mungkin gitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.